Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Kali ini kita akan membicarakan suatu bahan yang sering dipakai oleh para binaragawan atau orang yang suka workout. Namanya kreatin. Kalau saya bilang bahwa kreatin ini bukan sekedar buat otot, tapi juga bikin otak Anda lebih waras, memori lebih bagus, terutama untuk orang-orang yang sudah tua pikun. Anda percaya nggak? Nah, tapi sebelum Anda minum kreatin, sebaiknya Anda periksa darah, cek darah dulu. Mari kita bongkar fakta-faktanya. Ini berdasarkan research loh. Bukan karangan saya pribadi, bukan testimoni. Research, ada researchnya. Apa itu kreatin? Banyak orang mengira kreatin itu sama dengan steroid. Itu salah besar. Kreatin sebenarnya adalah gabungan dari 3 asam amino, arginin, glycine, dan methionine. Kita sudah bahas mengenai glycine yang manfaatnya banyak sekali. Bedanya, kreatin bukan asam amino pembentuk protein dasar dari otot dan jaringan tubuh, tetapi lebih banyak sebagai baterai cadangan untuk sel-sel kita. Jadi itu adalah sumber energi cadangan. Fungsinya menyimpan dan mendaur ulang ATP, adenosin trifosfat, energi utama daripada sel tubuh kita. Nah, sekarang manfaat yang klasik, artinya orang paham semua lah, itu binaragawan segala macam tahu itu tentang manfaat daripada kreatin. Jadi ini sudah jelas ya, ini adalah sebagai tenaga buat latihan. Jadi Anda kalau pakai kreatin ya, itu biasanya lebih lama daya tahannya, endurance-nya untuk latihan olahraga. Dia bisa nambah power untuk sprint, untuk ngangkat beban dia bisa lebih kuat, push up lebih lama, chin up lebih lama, jadi otot nggak gampang nyerah. Itu adalah manfaat yang sering diketahui oleh orang. Manfaat yang jarang dibahas adalah manfaat untuk otak. Riset menunjukkan bahwa kreatin ini membantu short term memory dan juga fungsi kognitif. Short term memory itu artinya kita cepat lupa. Jadi hal-hal yang baru itu kita cepat lupa. Saya masak ayam untuk anjing saya, sup ayam untuk anjing saya. Lupa, angus. Itu yang sering terjadi dulu. Sebelum saya mengkonsumsi kreatin dan menghentikan obat statin saya. Sering sekali lupa. Ini khususnya untuk orang-orang tua, kayak saya ini yang sudah di atas 70, karena mereka ini otaknya rawan error di RAM-nya. Random access memory di otak ini, itu sering error. Kata awamnya itu pikun dini. Jadi sebetulnya kreatin ini bukan sekedar mengejar bicep yang gede, six pack ya, terus chest-nya yang gede gitu ya, dadanya lebih bagus gitu kan, ototnya lebih bagus, six pack ya. Bukan itu yang mau dikejar, tetapi juga mengejar clear brain, kejernihan otak. Gak pernah kan Anda tahu? Itu ada research-nya. Dan itu cuma sekedar untuk mereka yang kutu buku atau nerd saja. Kalau Anda nggak mau kompleks rumit-rumit gitu, jadi ya udahlah terima aja. Tapi kalau Anda mau cari, silahkan di Google atau tanya kepada ChatGPT, mana research-nya, dia akan kasih tahu. Ini pengalaman pribadi saya, jadi testimoni, tapi ini bukan clinical trial research ya, tapi testimoni saja. Tapi testimoni juga berdasarkan teori, ada teorinya. Saya itu kira-kira 10 tahun yang lalu berhenti minum obat statin anti kolesterol dan juga minum atau mengkonsumsi kreatin. Kolesterol saya biarkan naik antara 220 sampai 280. Itu wajar buat saya selalu berkisar di antara segitu. Oh itu kalau ketemu dokter, oh kamu harus pakai statin. Saya bilang, no, nggak mau. Kemampuan kognitif saya membaik.
Daya ingat saya membaik. Saya tuh tidak pernah lagi masak ayam sampai hangus, itu nggak lupa. Nggak pernah nyalakan keran sampai kebanjiran kemana-mana. Ini teorinya ya. Myelin atau selubung kabel daripada saraf itu terbentuk dari lemak dan kolesterol. Kalau kita tekan produksi kolesterol kita, ya otomatis kabel ini kayak habis digigitin tikus, gampang koslet. Makanya rem kita ini, random access memory ini, sering kacau kalau nggak pakai kolesterol. Kalau kurang kolesterolnya ya kacau, ya kan? Jadi kalau kolesterol kurang dari 200 mg per desiliter, itu kabel-kabelnya itu cepat bisa koslet. Itu sebabnya saya berhentikan kolesterol saya. Tapi kalau Anda mau berhentikan, tanya sama dokter. Kalau bisa dokter yang update. Selalu membaca paper-paper research yang terbaru. Kalau Anda mau tahu mengenai kolesterol, Anda bisa lihat di video saya setahun yang lalu. Ya. Itu bisa ada di linknya, ada di deskripsi. Secara bertahap, short term memory saya membaik. Mungkin perlu waktu 2-4 tahun. Lama memang, tapi ya membaik. Yang penting sekarang saya sudah tidak pikun lagi. Insya Allah, alhamdulillah. Jadi, kreatin dan kolesterol sehat itu adalah booster energi sel-sel saraf. Minimal itu kesimpulan saya. Tapi kalau Anda mau coba, ya silahkan. Cuman sebelum Anda coba, sebaiknya Anda diskusi dulu dengan dokter Anda kalau Anda punya penyakit ginjal. Nah, itu masuk ke bagian berikutnya, yaitu efek samping. Banyak orang yang kaget setelah mengkonsumsi kreatin, hasil tes darahnya itu menunjukkan adanya kenaikan kreatinin. Kalau Anda konsultasi ke dokter menunjukkan hasilnya itu, dokternya tidak tahu bahwa Anda makan kreatin, maka Anda dituduh, oh ginjal Anda rusak. Itu tidak benar. Kreatinin adalah hasil buangan metabolisme kreatin. Jadi wajar kalau Anda minum kreatin, terus kreatinnya tinggi dalam darah. Itu wajar. Bukan berarti ginjal Anda rusak. Jadi normal-normal aja. Kasih tahu ke dokter Anda bahwa saya minum kreatin. Tapi ya tetap saja, kalau Anda punya riwayat problem di ginjal, konsultasi dulu sama dokter sebelum Anda mengkonsumsi kreatin. Bentuk dan dosis. Suplemen kreatin banyak dijual dalam bentuk kreatin monohydrate. Ini adalah yang paling populer dan murah serta efektif. Dosis standar 3-5 gram per hari. Saya pakai 5 gram per hari. Biasanya langsung diminum, tidak perlu fase loading yang biasanya ada di brosur. Jadinya Anda disuruh minum dulu dengan dosis tinggi gitu selama beberapa masa, periode, kemudian baru ke dosis yang normal. Tapi saya tidak melakukan itu. Biasa saja 5 gram per hari, rutin. Oke, jadi kreatin ini kayak power bank buat sel Anda. Bukan sekedar bikin otot mekar, tapi juga bikin otak nggak gampang blank. Kata orang Singapura, blur katanya. Blur itu yang nggak jelas gitu, yang ngeblank gitu. Bahasa programnya ngeblank. Bagus untuk kakek-kakek dan nenek-nenek yang mulai pikun dan mau jadi bodybuilder. Jadi selain mau jadi bodybuilder, ini juga yang udah mulai pikun-pikun itu minum kreatin. Sampai umur 130 tahun. Ya kalau Anda mau hidup sampai 130 tahun, kuat, jadi bodybuilder, bisa itu pakai salah satunya kreatin. Jadi bodybuilder kakek-kakek gini lumayan loh, kali aja ada talent scout. Jadi orang-orang yang mencari orang-orang talent gitu, terus kita dijadiin bintang film, kakek yang jago silat gitu kan. Bodinya bagus, jadi jago silat ya, atau minimal jadi model di catwalk gitu. Lumayan ada kerjaan. Nggak tahu, tapi sampai sekarang saya nggak pernah dapat kayak gituan. Tapi harus diingat lah ya, kreatin ini bukan tiket gratis untuk menjadi Hulk sekaligus jenius seperti Einstein. Tidak. Harus dijaga juga
tidur, makan, olahraga, dan jangan panik kalau hasil lab Anda terlihat bahwa kreatininnya tinggi. By the way, video ini adalah salah satu seri dari beberapa video tentang asam amino dan polipeptida. Kreatin termasuk polipeptida. Topik ini kita angkat untuk membahas bagaimana mengembalikan kekuatan otot, daya ingat, dan menjadi remaja kembali. Permajaan tubuh. Jadi mengulangi keriput. Sebab kreatin juga sebetulnya salah satu diantaranya adalah anti keriput. Kalau Anda belum menonton video-video sebelumnya atau yang akan datang tentang glycine, taurin, leucin, Anda bisa klik linknya di kolom diskusi. Ada lagi. Kalau Anda tertarik hidup sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga, silahkan subscribe di channel kami. Kita akan membahas mengenai masalah-masalah kesehatan dari muda sampai tua. Targetnya adalah 130 tahun, membahas tentang kebenaran agama secara logis dan juga dengan humor-humor sardonik. Karena apa? Karena hal-hal yang tidak logis itu memang suatu objek humor sardonik yang sangat indah. Kita juga akan membahas mengenai ekonomi. Sebab itu menyangkut bagaimana kita membiayai hidup sampai 130 tahun. Semua ini akan kita bahas dengan gaya yang satir. Jadi, kalau Anda baperan, ya, dan mempunyai keterikatan dengan suatu kelompok politik tertentu atau agama tertentu, golongan tertentu, mungkin nggak usah subscribe lah. Tapi mungkin juga perlu subscribe. Kenapa? Barangkali bisa membuka wawasan Anda. Oke, sekian dulu. Saya Syekh Imam Semar Al-Kathir Kalkal Jaya Muskila mengundurkan diri. Jaga kesehatan Anda, tapi jangan lupa fokus kepada tujuan hidup jangka panjang, yaitu masuk surga. Jadi jangan korupsi, jangan nipu orang, jangan maling, jangan berbuat jahat. Berbuatlah baik sesama manusia. Berbuatlah baik untuk manusia, ya, dan tetap pada jalur kebenaran. Sekian dulu. Salam. Sayonara. Auf Wiedersehen. Goodbye. Tot Sin. Dah.